Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Aini Cahyati. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir proposal skripsi dengan judul Evaluasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit atau SIM-RS menggunakan kerangka kerja COVID-19. Adapun sistematika pada presentasi kali ini dimulai dengan pendahuluan, selanjutnya landasan kepustakaan, dan yang terakhir metodologi. Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pendahuluan. Pada bagian ini akan dijelaskan terkait latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan batasan masalah. SIM-RS merupakan salah satu pendukung untuk mencapai tujuan bisnis dalam organisasi. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2013, SIM-RS bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, profesionalisme, kinerja, serta akses dan pelayanan rumah sakit. Agar tujuan SIM-RS dan tujuan bisnis tercapai, maka perlu adanya evaluasi terhadap SIM-RS. Evaluasi terhadap sistem informasi paling penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana penerapan sistem yang telah diterapkan. Tercapainya tujuan SIM-RS akan mempengaruhi tercapainya tujuan bisnis dan organisasi. RSUD Dr. Saiful Anwar merupakan rumah sakit yang berlokasi di Kota Malang yang sudah menerapkan SIM-RS sesuai dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, di mana setiap rumah sakit wajib melakukan pencatatan dan pelaporan tentang semua kegiatan penyelenggaraan rumah sakit dalam bentuk SIM-RS. Menurut Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, bahwa pada tahun 2018, semua rumah sakit harus sudah memiliki SIM-RS yang terintegrasi. Hal tersebut menjadi tugas besar bagi rumah sakit karena penerapan sistem tidak semudah yang dibayangkan. Pengguna SIM-RS di rumah sakit Dr. Saiful Anwar adalah semua bagian yang ada pada rumah sakit. Hal tersebut dikarenakan semua bagian pada rumah sakit membutuhkan data yang terintegrasi, mulai dari petugas pendaftaran pasien, laboratorium, farmasi, rawat inap, dan bagian yang lainnya. Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi SIM-RS RSUD Dr. Saiful Anwar menggunakan kerangka kerja COVID domain DSS, Deliver Service and Support. Domain ini berfokus pada bagaimana teknologi yang diterapkan dalam organisasi dapat digunakan secara maksimal. Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah untuk memberikan hasil dan evaluasi kinerja sistem informasi menggunakan kerangka kerja COVID-5 untuk memberikan penilaian terhadap sistem, evaluasi kinerja sistem informasi yang sedang berjalan guna mengetahui pemanfaatan sistem informasi rumah sakit secara efektif dan efisien, dan memberikan rekomendasi perbaikan terhadap kinerja sistem informasi rumah sakit sendiri. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut. Pertama, bagaimana hasil evaluasi sistem informasi manajemen rumah sakit menggunakan kerangka kerja COVID-5. Yang kedua, apa rekomendasi yang dihasilkan dari proses perhitungan menggunakan kerangka kerja COVID. Selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan penelitian yang ingin dicapai meliputi mengevaluasi sistem manajemen rumah sakit mengacu pada kerangka kerja COVID-5, mengetahui rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan performa dan mendukung pengembangan teknologi informasi berdasarkan hasil evaluasi COVID-5. Adapun manfaatnya yaitu mengetahui sejauh mana penerapan teknologi informasi yang telah diterapkan rumah sakit sesuai dengan standar COVID-5. Dan yang kedua, mengetahui rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan performa dan mendukung pengembangan teknologi informasi berdasarkan evaluasi COVID-19. Adapun batasan masalah pada penelitian ini yaitu yang pertama, sistem informasi yang dievaluasi adalah sistem informasi manajemen rumah sakit. Kedua, evaluasi sistem informasi manajemen rumah sakit menggunakan kerangka kerja COVID-19. Masuk ke pembahasan yang selanjutnya yaitu landasan kepustakaan. Pada bagian ini akan dijelaskan terkait teori-teori yang berkaitan dengan penelitian. Pertama yaitu tentang SIM-RS.
Jadi menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2013, SIM-RS adalah suatu sistem teknologi informasi komunikasi yang memproses dan mengintegrasikan seluruh alur proses pelayanan rumah sakit dalam bentuk jaringan koordinasi, pelaporan, dan prosedur administrasi untuk memperoleh informasi secara tepat dan akurat, dan merupakan bagian dari sistem informasi kesehatan. Sistem informasi kesehatan adalah seperangkat tatanan yang meliputi data, informasi, indikator, prosedur, teknologi, perangkat, dan sumber daya manusia yang saling berkaitan dan dikelola secara terpadu untuk mengarahkan tindakan atau keputusan yang berguna dalam mendukung pembangunan kesehatan. Pelaksanaan, pengelolaan, dan pengembangan SIM-RS harus meningkatkan dan mendukung proses pelayanan kesehatan di rumah sakit yang meliputi pertama, kecepatan, akurasi, integrasi, peningkatan pelayanan, peningkatan efisiensi, kemudian pelaporan dalam pelaksanaan organisasi, dan yang kedua, kecepatan mengambil keputusan, akurasi dan kecepatan identifikasi masalah, dan kemudahan dalam penyusunan strategi dalam pelaksanaan manajerial. Dan yang terakhir yaitu budaya kerja, transparansi, koordinasi antar unit, pemahaman sistem, dan pengurangan biaya administrasi dalam pelaksanaan organisasi. SIM-RS terdiri dari beberapa modul yang dapat digunakan rumah sakit untuk membantu memperlancar proses pelayanan. Pembuatan modul SIM-RS telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2013. Dalam penerapannya, modul dapat disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan masing-masing rumah sakit. Kedua yaitu tata kelola teknologi informasi. Konsep tata kelola teknologi informasi atau IT governance adalah bagaimana cara mengelola penggunaan teknologi informasi di sebuah organisasi dengan menggabungkan antara perencanaan dan pengorganisasian, pembangunan dan pengimplementasian, delivery dan dukungan, serta memonitor kinerja sistem informasi untuk memastikan IT mendukung visi dan misi perusahaan. Tata kelola teknologi informasi bertujuan untuk mengarahkan dan mengelola teknologi informasi agar dapat memastikan bahwa kinerja IT dapat memenuhi visi dan misi perusahaan. Selanjutnya yaitu tentang kerangka kerja COVID-5. COVID-5 adalah edisi terbaru dari kerangka kerja COVID ISAKA yang menyediakan penjabaran bisnis secara end-to-end dari tata kelola teknologi informasi untuk mendeskripsikan peran dari informasi dan teknologi dalam menciptakan nilai perusahaan. COVID adalah kerangka kerja yang harus digunakan oleh organisasi bersamaan dengan sumber daya lainnya untuk membentuk suatu standar yang umum berupa panduan pada lingkungan yang lebih spesifik secara terstruktur. COVID terdiri dari seperangkat kontrol objektif untuk bidang IT, dirancang untuk memudahkan tahapan-tahapan audit bagi auditor. Nah, adapun domain yang dipilih pada penelitian ini yaitu domain DSS. Domain DSS berhubungan dengan proses pelayanan teknologi informasi dan dukungan teknisnya yang meliputi keamanan sistem, kesinambungan layanan, pelatihan, dan pengolahan data yang sedang berjalan. Domain DSS terdiri dari 6 kontrol, yaitu DSS 1 yaitu mengelola operasi, DSS 2 mengelola permintaan layanan, DSS 3 mengelola masalah, DSS 4 mengelola kelangsungan layanan, DSS 5 mengelola layanan keamanan, dan DSS 6 mengelola pengendalian proses bisnis. Masuk ke pembahasan yang terakhir yaitu metodologi. Pada tahap ini akan dijelaskan terkait dokumen atau informasi pendukung lainnya yang digunakan dan ditemukan selama penelitian. Adapun jenis penelitian ini yaitu penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang melibatkan pengumpulan data dalam bentuk kata-kata untuk memahami suatu makna atau fenomena. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang berkaitan dengan subjek yang sedang diteliti. Adapun objek penelitian pada penelitian ini yaitu RSUD Dr. Saiful Anwar yang berlokasi di Jalan Jaksa Agung Suprapto nomor 2 Klojen, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Jawa Timur. RSUD Dr. Saiful Anwar adalah rumah sakit umum tipe A yang memberikan layanan kesehatan berupa rawat inap,
rawat jalan, dan lain sebagainya. Adapun teknik pengumpulan data yang pertama yaitu wawancara. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data dan gambaran mengenai penerapan sistem informasi manajemen rumah sakit di RSUD Dr. Saiful Anwar. Peneliti melakukan wawancara kepada narasumber yang mengerti, memahami, dan menggunakan SIM RS yang diimplementasikan di rumah sakit. Pertanyaan-pertanyaan yang diberikan mengacu pada kerangka kerja COVID-5. Yang selanjutnya yaitu observasi. Observasi pada penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan dan mengumpulkan data mengenai aktivitas RSUD Dr. Saiful Anwar dalam mengimplementasikan sistem informasi manajemen rumah sakit. Data yang terkumpul untuk kemudian digunakan untuk melakukan penelitian mengacu pada kerangka kerja COVID-5. Selanjutnya yaitu dokumentasi. Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan data terkait profil, tujuan, visi, dan misi, struktur organisasi, dan sistem informasi yang digunakan untuk mendukung proses bisnis rumah sakit. Yang terakhir yaitu analisis data. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian untuk mendapatkan gambaran kinerja sistem informasi manajemen rumah sakit serta memaparkan mengenai temuan-temuan yang ada di lapangan. Penelitian dengan metode analisis deskriptif kualitatif ini merupakan analisis yang tidak dinyatakan dengan perhitungan kuantitatif atau angka, namun dengan mengolah dan mengungkapkan masalah serta kesimpulan. Metode dilakukan untuk mengumpulkan informasi secara aktual dan terperinci, mengidentifikasi masalah, membuat perbandingan dan atau evaluasi. Sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.